Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli bait ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa sahbihi dzawil ولا شافيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي يا رسول الله Amin, amin. Faya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad 'ahada al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an Al-Fatihah. Setiap pembangunan, setiap kemajuan, setiap gagasan mengenai pembangunan peradaban umat manusia selalu membawa pergeseran dan perubahan nilai-nilai. Tentu saja ini sejalan dengan apa yang telah atau pernah kita dengar dari seorang raja bernama Jayabaya, yang mana ia adalah cantrik atau santri dari Syekh Wasil, ya, Mbah Wasil Stonogedong di Kediri itu. Raja Jayabaya ini salah seorang raja terbesar di Kediri, ya, pada abad ke-10 Masehi. Ramalan di antara ramalan-ramalannya adalah kelak Indonesia ini Nusantara ini akan mengalami kejayaan di satu sisi dan mara bahaya di sisi lain. Akan banyak sekali mercusuar peradaban dan serta segala apa yang menidakkan, segala apa yang menafikan kemanusiaan itu sendiri. Dan itu sampai sekarang terjadi. Di antara ramalannya begini. Kali ilang kedungi, sungai tak lagi mengalirkan kesejukan dan kedamaian. Karena sudah banyak limbah-limbah pabrik yang mengalir, mengotori sungai-sungai kita sampai ke laut. Bahkan sampah-sampah plastik, ya, yang itu tidak bisa direduksi atau hancur sampai 500 tahun. Kemudian wadon ilang wirangi, perempuan tak lagi punya rasa malu. Dan kita tahu fashion, mode, gaya berpakaian saat ini justru menidakkan kemanusiaan kita. Alih-alih menutupi tubuh kita, memuliakannya, justru menonjolkan, mempertontonkan bagian-bagian paling wow-nya itu, ya. Dan itu kalian banget itu. Pandangan hidup, ya, dipandang langsung hidup. Juga kali ilang kedungnya juga bermakna tokoh agama, elit agama tak lagi mencerminkan kedamaian. Penjernih, katalisator dari segala bentuk pertikaian dan konflik di tengah-tengah masyarakat, terutama di tahun-tahun politik di era sosmed atau Internet of Things seperti saat ini. Ada juga pasar ilang kumandangi, pasar tak lagi terdengar sebab semua sudah diganti teknologi modern, mall misalnya. Maka ada zakat, kan, zakat selain zakat mal itu. Juga era disrupsi, itu jarak, waktu, ruang sedemikian rupa, maka tenaga manusia sama sekali diganti oleh mesin, listrik, komputer, internet, dan seterusnya.
Salah satu prediksinya adalah yen tanah Jawa kalungan besi. Kalau Jawa maknanya Nusantara ini sudah berpagar besi semua. Itu rel kereta. Yen ono kereta ing awang-awang, kalau sudah ada pesawat terbang, mobil terbang maknanya itu, kereta terbang dan lain-lain. Nah, kelak pergeseran teknologi ini, penguasaan kapital-kapital dalam dunia pendidikan, apakah kapital sosial, kapital politik, yakni aristokrat, budaya aristokrasi, politik elektoral, apakah kapital sosial, itu media sosial saat ini, jejaring, apakah kapital ekonomi terutama, dan ini modal atau uang. Begitu ada penguasaan aset-aset itu, ada hegemoni-hegemoni itu, maka menganga, merentang, menjarak sedemikian lebar antara si kaya dan si miskin. Padahal Quran sudah mengingatkan likai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Modal ini, kapital ini jangan berputar, beredar di antara orang-orang kaya saja. Nah, kita akan memotret gaya hidup sosialita. Sosialita ini terambil dari kata sosial dan elit. Sosial dan elit. Maka menjadi kata socialite. Diadaptasi dalam bahasa Indonesia menjadi sosialita. Artis, penghibur, budak-budak industri misalnya. Bintang sinetron, bintang film, pekerja seni, seniman dan segala rupa ya. Sebenarnya cakupan socialite, sosialita itu jauh lebih luas. Siapa elit di masyarakat? Kita bisa sebut saja akademisi. Ya kan? Ulama, ilmuwan, ini juga elit di tengah-tengah masyarakat. Atau birokrat. Ini juga elit politik namanya. Atau elit kapital. Para korporat, perusahaan, para oligark. Elit pemodal ya, atau ini juga para elit ini. Kita perhatikan gaya hidup mereka. Dan hal ini diwakili oleh layar 14 inci bernama televisi. Sekarang screen teknologi. Teknologi 14 inci ya, teknologi layar. Artis, sosialita, bagaimana gaya hidup mereka? Para politisi, bagaimana gaya hidup mereka? Ini sungguh-sungguh miris ya, sungguh-sungguh mencerminkan bermegah-megahan, berlomba-lomba secara tidak sehat, gaya hidup glamor atau gemerlap, gaya hidup mewah dan lain-lain. Jadi biaya makan para elit ini sekali mungkin cukup untuk biaya Anda kuliah S2. Dan banyak lagi lah ya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Bagaimana televisi ini membentuk sedemikian rupa. Salah satu elit juga elit agama loh ya. Anda tahu Ustadz TV itu? Sebagian Ustadz YouTube ya, oknum loh ya. Kalau mau ngundang mereka ke luar negeri, saudara-saudara kita di Hong Kong misalnya, di Taiwan, mau ngundang Ustadz TV itu, sediakan 5 tiket kelas bisnis atau eksekutif. 1 untuk si Ustadz, 2 untuk istri mudanya, 1 lagi untuk manajer, kemudian 1 lagi untuk tukang make up, tata riasnya. Dan sediakan hotel juga, kelas bisnis di sana. Bintang 3 atau bintang 7, saya tidak tahu itu. Nah, ini membuktikan bahwa gaya hidup sedemikian rupa. Moge, mobil mewah, kemudian, tapi tidak bayar pajak. Liburan ke luar negeri. Saya orang yang hampir tidak pernah liburan. Kenapa? Orang yang liburan itu jiwanya kesepian. Jiwa saya sudah ramai dengan Allah, ya kan? Jiwa kita para santri ini. Ramai dengan sholawat, ramai dengan hafalan Quran, dengan ngaji-ngaji tafsir seperti ini. Ini klaim saja karena kita tidak sempat liburan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anda coba perhatikan iuran atau arisannya para artis. TV itu semua channel, stasiun TV swasta ya, selain TVRI tentu saja, di berapa belas channel itu atau berapa puluh channel itu, dalam sehari lebih kurang 57 kali tayangan infotainment. Ini sebenarnya tidak pas kosakata ini. Tayangan artis itu loh, infotainment itu loh. 57 kali. Jadi kita dicekoki dengan itu. Jadi kalau artis sudah bilang bahwa tas baru dengan merek, saya tidak sebut merek lah ya, tasnya, parfumnya, kawat gigi, kawat jemuran, alhamdulillah ya sesuatu itu.
selebgram juga, dan banyak lagi. Itu gaya hidup yang sedemikian memuakkan. Jadi budak-budaknya para produser, kemudian kapitalis. Ini patut kita waspadai. Jadi tadi selain akademisi, ini elit intelektual. Boleh jadi ulama, boleh jadi dosen, mahasiswa. Boleh jadi mahasiswa yang tidak lulus-lulus terutama. Kemudian birokrat, elit politik. Gaya hidupnya seperti apa? Anda lihat saja itu. Pengacara-pengacara, kemudian pengacaranya artis itu loh. Yang artis nggak ngapa-ngapain dituduh bisa ranjang, bau kentut, ada bisul di mata atau apa, lalu nanti dikamuflase supaya cerai dan sedemikian rupa. Nah itu dia, gaya hidup seperti itu gaya hidup sosialita, social elite, para elit sosial. Padahal elit sosial ini adalah figur, adalah contoh dalam kita. Kan ustadz gayanya seperti apa itu ustadz di TV itu loh, jauh panggang daripada api. Ya ilmu ndak ada, ilmu pas-pasan, tapi gayanya itu sudah seperti wallahu a'lam bishawab, ya pokoknya mengerikan sekali. Sekarang sulit dibedakan mana ustadz, artis, politisi. Gaya hidupnya sama, liburan ke Eropa. Kemudian ada yang posting rekeningnya berapa itu. Saya enggak pernah posting foto buku rekening saya, meskipun rekening saya banyak. Kenapa? Saldonya mengerikan. Itu saya enggak pernah posting itu. Gaya hidup mereka, kemudian liburan, jet pribadi, mobil mewah itu. Ini sungguh-sungguh tidak mencerminkan kesederhanaan yang mana iya ajaran para nabi, para rasul, para pendiri bangsa. Saya kan ustadz, masa istri saya cuma satu, ya kan? Lalu dijajar dengan cadar, dengan apa, ya kan? Ini gaya hidup para sosialita. Nah, kita akan memotret itu dalam perspektif Al-Quran. Apakah kita tidak suka itu? Itu urusan pribadi sebenarnya ya, itu urusan pribadi. Tapi ada hadis Nabi begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri pribadi muslim dan muslimah, takutnya ada muslimah yang mendengar, yang berkualitas adalah ia tinggalkan sesuatu yang nonsen, yang tidak ada gunanya, yang nirmakna, yang palsu, yang picisan, yang karbitan. Kita tinggalkan itu. Perhatikan para kiai, para ulama, para guruta, para tuan guru. Ini hidupnya sederhana. Tapi mendidik dalam ilmu mereka sangat keren. Nah, mari kita akan memotret itu ya. Baik, ada banyak pertanyaan begini. Ini saya perlu disclaimer sebelum ngaji ya. Sebenarnya model ngaji tafsir kita di kanal NU Online ini bagaimana sih? Nah, ini teman-teman mungkin belum tahu ya, beberapa karena belum menyimak. Ini sudah berlangsung, ini sudah tahun kedua kalau tidak salah. Nah, setiap saya mengaji tafsir, itu saya selalu menggunakan standar. Mungkin ada belum tahu. Standar nomor 1, saya pasti pakai kamus. Mu'jam. Kamus saya tidak pakai Lisanul Arab, kamus-kamus murahan saya tidak pakai. Selalu itu kamus yang saya pakai Maqayisul Lughah, Basairu Dzawit Tamyiz, Fununul Afnan Ibnul Jauzi, Mu'jizatul Qur'aniyah. Lalu saya tahu jumlah huruf ya berapa di Quran, kosakata ini berapa kali di Quran, titik berapa kali 1.025.030 titik. Itu saya tahu semua. Kenapa? Karena saya pakai kamus. Ada Mu'jam namanya ya. Kemudian selain itu saya pakai Fihris fi Judhuri Kalimatil Quran. Itu akar-akar kata atau Mu'jizatul Quran ya. Itu pada kamus. Sekarang pada aspek ulum, disiplin ilmunya atau Quranic studies-nya saya pakai apa? Ini jelas kalau dalam Ahlus Sunnah kita pakai Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ada lagi yang saya pakai ini di sini adalah Imam Al-Farra atau Ma'aniul Quran. Ada juga Al-Iqlil fi Istimbatil Quran, Imam As-Suyuti. Ada lagi Al-Lubab fi Ulumil Kitab, ini Ibnu Adil. Itu untuk asbabun nuzul, studi historisitas dan normativitas, atau studi-studi Qur'annya, saya pakai kitab itu referensinya. Kemudian pada tafsir yang selalu kita baca, selalu saya merujuk pada tafsir induk atau ummahat. Tafsir induk yang saya maksud tidak ada lagi selain Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Katsir, meskipun jarang saya pakai ya, itu jarang sekali saya pakai, Al-Baghawi. Kemudian bagaimana supaya ngaji ini kaya akan perspektif, kita memotret banyak sekali pandangan ulama. Selalu tafsir yang saya gunakan adalah Jam'ul Aqwal. Seringkali saya mengutip Imam Al-Mawardi,
An-Nukat wal Uyun ya. Mawardi ini wafat 450. Kalau tidak Imam Mawardi, saya memakai Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim Jauziyah loh ya, Ibnul Jauzi. Itu disebut Ibnul Qayyim yang nama yang depan tadi karena bapaknya kepala sekolah. Ibnul Qayyim, Qayyim ini maknanya kepala sekolah. Bukan nama orang, kepala sekolah. Ya, saya Ibnul Qayyim juga, anak bapak saya juga mendirikan sekolah ya kecil sekali itu. Kemudian saya juga mengutip tafsir-tafsir yang amah, yang general, tafsir umum. Siapa saja misalnya yang sering saya pakai adalah Imam Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Ini amah, yang general. Atau Bahrul Ulum, Imam As-Samarqandi. Itu yang sering kita kutip ya. Dari perspektif bahasa, linguistik, kesusastraan, al-lughat wal balaghah, saya selalu mengutip At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur. Kemudian Al-Kasyaf, Zamakhsyari. Tapi itu Mu'tazilah, kata itu urusan mereka yang nggak nyampe ngajinya nggak apa-apa itu. Bahrul Muhit, Ibnu Hayyan, saya pakai itu. Kemudian bagaimana korelasi satu ayat dengan ayat lain? Seringkali saya pakai itu. Korelasi satu ayat dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain. Selalu kita menggunakan siapa? Nazmud Durar fi Tanasub Suar Imam Al-Biqai atau Adwaul Bayan. Kita juga menggunakan itu. Adwaul Bayan ini Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti. Lalu kita juga mengutip Murakkas Al-Ibarat, studi-studi tafsir yang fokus kepada teks saja. Misalnya Jalalain, itu sudah lazim kita pakai dan standar umum di pondok. Jam'ul Bayan, Imam Al-Iji, Jami'ul Bayan. Kadang meskipun sangat jarang saya juga mengutip tafsir-tafsir Isyari, tafsir sufistik. Seperti kita membahas surat An-Nas waktu itu ya. Anda bisa melacak di kanal ini. Misalnya kita mengutip Ta'wilah An-Najmiyah ya, Ta'wilatun Najmiyah. Baik, langsung saja kita ke gaya hidup. Gaya hidup, sosialita, lifestyle. Di Quran ada satu surat yang memotret itu secara khusus, namanya surat At-Takatsur. Tapi akan kita tinjau dari banyak ayat, dari banyak perspektif. Surat Takatsur, surat yang ke-102, 8 ayat. Memperbanyak hal-hal, bermegah-megahan hal-hal, gaya hidup glamor terlampau istimewa, menyilaukan ya. Hal-hal yang sebenarnya tidak dilarang tapi mengalihkan kita, merubah fokus kita, membelokkan tujuan kita dari sasaran tujuan yang utama. Itu alha. Atau kalau takatsur banyak. Dari kata kasroh ya. Langsung saja kita mulai dari kata lahwun. Lam, ha, dan huruf mu'tal. Ahaduhuma yadullu ala syughlin an syai'in bisyai'in. Kita sibuk dari satu hal, belum tuntas bergeser ke hal lain. Makna yang kedua adalah wal akhor ala nabdhi syai'in minal yad. Melepaskan sesuatu dari genggaman kita yang tadinya kita sibuk kita kerjakan. Pandangan ini bisa teman-teman melacak dalam Maqayisul Lughah atau Maqayis fil Lughah Ibnu Faris. Wafat 295. Kemudian makna yang lain, coba kita pakai kamus yang lain, Mufradat Al-Fadhul Quran, Imam Raghib Al-Asfahani ya, wafat 502. Al-lahwu atau lahyun, alha, lahyan, walihyanan, ini maknanya adalah ma yushghilul insan amma ya'nihi wa yuhimmuhu. Apapun yang menyibukkan manusia dari tadinya sesuatu yang bermakna dan fokus, ihtimamnya, fokusnya, tapi ya sibuk yang lain. Saya baca buku misalnya, baca kitab, ngaji tafsir, tiba-tiba buka chat WA, grup misalnya, janda lovers, janda tun naim tentu saja ya, janda. Lalu fokus ke itu, berganti ini belum selesai ngaji, belum selesai skripsi, tesis atau apa, tugas-tugas, geser ke itu. Nah seringkali kita demikian, terutama anak-anak muda yang Anda 24 jam terhubung dengan HP. Kaum amfibi, hidup di dua habitat. Habitat nyata dan habitat maya. Itu kalian banget itu. Coba kita baca ya. Lahwun, di Quran 16 kali. Nah kalau mau tahu hal-hal seperti ini, buka kamus tadi itu. Atau fununul afnan, sampai harokat fathah berapa kali, sukun berapa kali, titik berapa kali. Itu lengkap sekali itu. Nggak usah ngitung ya, ada ilmuwan yang ngitung itu. Lahiyatu qulubuhum, Anbiya 3. Wa ma hadzal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, Ankabut 64. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Ada mereka yang mengabaikan agamanya, itu dia. Gara-gara permainan, senda gurau, hal-hal yang tidak penting tadi. Idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Kalau Jumat khotib sering membaca itu atau imam ya.
Kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad, apa yang dari Allah itu lebih hebat, lebih istimewa, lebih keren daripada tijarah, perdagangan dan lahwun. Ada lagi begini dalam surat Hijr ya, ayat 3. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Yulhihimul amalu. Biarkan mereka orang-orang yang durhaka itu ya'kulu, makan sepuas-puasnya, wa yatamatta'u, dan bersenang-senang dengan gaya hidup mereka, wa yulhihimul amal, dan mereka dilengahkan, dikacaukan fokusnya oleh angan-angan kosong mereka sendiri. Kita di surat Hijr ayat 3. Yang lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Munafikun ayat 63. Hai orang-orang yang beriman. Nah, itu ya berapa kali di Quran? Itu ada lengkap itu. 361 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak haya. Janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian, generasi followers kalian mengacaukan, melengahkan kalian andinikum, dari agama kalian, atau anzikrillah di Munafikun 63. Oke, baik. Sekarang kita akan membaca satu ayat yang akan kita bahas ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Apa yang melengahkan kalian? Apa yang membuat kita lengah dari fokus kita, tujuan kita semula, niat hidup, tujuan hidup semula? Apa yang membuat kita lengah? Apa yang alha itu loh? Yang alha ini apa? Yang alha ini apa? Adalah dalam ayat ini, dalam surat At-Takatsur adalah at-takatsur. Memperbanyak. Tidak disebutkan memperbanyak itu apa? Memperbanyak, memperluas, melipat gandakan, menganeka ragamkan, bermegah-megahan, gaya hidup yang glamor misalnya. Tidak disebutkan apa itu at-takatsur itu. Nah, kalau begitu mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui begini ya, Islam tidak melarang loh ya kita memperbanyak kapital. Kapital intelektual, kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya. Kita tidak dilarang. Yang keliru adalah penyalahgunaannya, penyimpangan-penyimpangannya. Yang alha adalah at-takatsur. Sehingga kata Tuhan, ilah, itu ada yang mengatakan terambil dari kata aliha. Begitu kita fokus kepada ilah, kepada Allah itu, maka kita mengabaikan yang lain. Pada di situ mendapati korelasinya ya. Baik, alhaakumut takatsur. Kita membuka tafsir Al-Mawardi. Kalau Imam Mawardi tadi masuk pada ranah jam'ul aqwal. Kita supaya kaya akan perspektif, banyak pendapat. Kitab tafsirnya berjudul An-Nukat wal Uyun ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakum maknanya adalah syaghalakum ansakum, menyibukkan kalian, melalaikan kalian. Wa ma'nahu alhaakum an ta'ati rabbikum wa syughlikum an ibadati rabbikum. Kita lengah kepada tujuan kita yang utama, kepada Allah. Kok bisa ya Allah yang maha besar, maha meliputi, kita kalahkan. Maaf, kurang tepat ya. Kita belokkan fokus kita kepada Allah yang maha nyata itu, maha zahir itu, tapi justru fokus kita kepada yang semu, yang temporer, yang aus oleh pergeseran waktu, yang akan punah, lenyap, fana oleh pertukaran masa. Apa itu? Kesenangan-kesenangan dunia. Syawalakum ansakum. Apa yang melengahkan kita dari ketaatan kepada Tuhan itu? Nah, kata beliau, at-takatsur dari kata kasrah, ya. Kasroh banyak. Maknanya salah satu aqwil, 3 pendapat di sini. Pertama, at-takatsur bil mal, memperbanyak kapital. Wal aulad, memperbanyak keturunan. Ini pendapat Sayyidina Hasan. Kemudian yang kedua, at-tafakhur, berbangga-bangga, mendaku paling keren. Bil asyair wal qabail, mengaku klannya, rasnya, sukunya paling baik. Ini pendapat Imam Al-Qatadah. Ya, maka kalau Anda membaca tafsir Imam Al-Mawardi, Anda kaya akan perspektif, pendapatnya banyak. Nah, maka sering kita pakai itu. Selain kita juga membaca tafsir yang ensiklopedis ya, seperti Imam Fakhrur Razi, Imam Al-Alusi, Fathul Ghaib ya, Al-Razi itu. Itu tafsir yang ensiklopedis, yang memuat hampir segala ilmu. Nah, di sana.
Kemudian makna at-takatsur yang ketiga adalah at-tasyaghul bil ma'ash wat tijarah. Kita sibuk dengan kehidupan dunia dan perdagangan. Ini pendapat Imam Ad-Dhahhak. Sudah paham ya? Jadi maknanya takatsur adalah bil mal wal aulad, kapital, keturunan, followers, umat, jamaah misalnya. Kemudian yang kedua asyair wal qabail, kita bangga dengan ras. Arab paling keren. Indonesia itu apa? Nah, begitu kan? Aneh orang Indonesia kepingin jadi Cina, kepingin jadi Arab, kepingin jadi Barat. Kan aneh itu. Padahal Allah menjadikan kita setara semua, sama. Yang membedakan adalah kadar spiritualitas kita, atau ketakwaan kita. At-tafakhur, berbangga-bangga, dan at-tasyahul. Nah, kalau mau ayat ini, kalau mau penjelasan ini lebih konkret dalam Imam Al-Biqai ya, dalam korelasi ayat, kita bisa melacaknya di surat Al-Hadid ayat 20. Surat Hadid ini ada di juz 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah, perhiasan, kemilau saja yang memukau pada saat yang sama memisau kita, menusuk kesadaran kita, membunuh kita sama sekali. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian, bil amwali wal aulad, dengan kapital, sosial kapital, kapital intelektual. Ini loh anak saya S3, padahal umurnya masih 21 tahun misalnya itu. Jadi 21 tahun itu SD-nya tok dia, enggak naik berapa gitu ya. Ini anak saya Pak, sudah jadi dokter, padahal nggak sekolah, ya dukun namanya ya. Nah, ada yang membangga-banggakan anaknya itu, membanggakan anaknya bil amwalil aulad. Mobil kamu berapa? Mobil saya sebanyak jumlah hari dalam setahun, 365 hari itu. Ternyata begitu kita tengok mobil-mobilan itu ya di rumahnya itu. Nah, ada yang begitu kan? Saling membangga-banggakan bapaknya. Bapakmu siapa? Bapakmu, mbahmu ya. Terus itu ditanya itu. Dia sendiri enggak ada apa-apanya, ya kan? Kan banyak kan orang membangga-banggakan itu. Sebagaimana puisinya Syauqi itu yang sangat keren itu. Bagaimana puisinya Asy-Syauqi, Ahmad Syauqi itu. Bagaimana? Ada yang masih ingat puisi itu? Bukan Laisal Fata, itu pernyataan Sayyidina Ali. Bagaimana? Khairun nas dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nas dzu khumulin azimin idza fakhartahum zakarul jaduda. Sebaik-baik generasi, apakah milenial, Gen Z, Alpha, macam-macam itu, sebaik-baik generasi adalah dzu syarafin qadimin. Ia punya kejayaan di masa lalu. Kita punya kerajaan banyak sekali. Kita punya peradaban, prasasti, punya lingua franca, bahasa pemersatu, punya kalender. Hebat sekali bangsa kita. Tapi dia tidak puas. Aqama li nafsihi syarafan jadida. Ia ingin dia sendiri yang tampil. Jangan lihat bapak saya, mbah saya, tapi saya bagaimana. Wah, itu generasi hebat. Khairun nas, sebaik-baik generasi, generasi yang paling elhan. Tetapi wasyarrun nas, seburuk-buruknya generasi, ini generasi yang bermental negatif, adalah zuhumulin, malas luar biasa. Iza fakhortahum, kalau kamu nanya, prestasimu apa? Dia nyebut mbahnya. Bapak saya ini, dia bingung sebut apa. Bapak saya perempuan, transgender ternyata ya. Nah, dan seterusnya itu. Itu seburuk-buruk generasi. Maka malulah kita kalau mbah-mbah kita, leluhur kita orang-orang hebat, tapi kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita banggakan? Berarti apa? Gaya hidup socialite tadi. Kepalsuan. Anda tahu reputasi itu apa? Reputasi itu istana pasir. Sekali terjang oleh ombak, habislah ia. Maka fokuslah pada karakter, sebab karakter kita itu batu karang. Ditempa oleh ombak, diterjang oleh angin, dihantam oleh badai, tapi tidak rapuh ia. Namanya batu karang itu. Seharusnya gitu, karakter kita itu. Jujur, bertanggung jawab, adil, kemudian amanah, siddiq ya. Tabligh, cerdas ya. Itu sifat-sifat para nabi, para rasul yang kita potret itu ya. Takasrum fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kufar. Seperti hujan yang membuat takjub para kufar. Kufar jangan dimaknai kafir lo ya. Kufar maknanya adalah zurra, para petani peladang. Kenapa? Kafir ini makna harfiahnya menutupi, tindakan menutupi. Ada biji benih kita tutupi dengan tanah, maka kafir itu petani, peladang, pekebun. Di Quran banyak kafir itu, jangan non-Islam disebut kafir itu. Kurang baca, itu pustaka itu. Ya kan? Apa? Fanatik itu apa sih? Dalam bahasa Latin kita kemarin sampaikan apa? Orang dengan orang dengan satu buku. Ya kan? Apa istilahnya itu?
ya. Orang hanya dengan unos libre, hanya dengan satu literatur, satu buku. Tapi dia memberhalakan, memutlakan pendapatnya dan mempersetankan pendapat lain. Dia taunya satu buku, satu pendapat saja. Apa itu? Ya Pancasila tauhid, taunya itu tok itu. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, taunya itu saja itu. Nah, dan sekarang sedang menjamur generasi yang cara berpikirnya negatif seperti itu. Itu banyak sekali itu. Anjabal kufar nabatuhu, tanaman-tanamannya. Sumaya hiju fatarahu musfarun sumaya kun hutama, lalu kering, lalu membuat sedih. Itu silakan dibuka di surat Hadid juz 26 ya. Ayat ke-20. Kemudian mari kita buka Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi. Ini masih tafsir ummahat, tafsir yang induk, buku induk lah, literatur utama. Beliau wafat 516. La'ib batil la hasilalahu, zina yatazayyanu bihi. La'ibun walahun ay aklun wa syurbun, makan dan minum. Coba lihat pinggir-pinggir jalan ini, kota kecil kita ini, ya kan? Isinya apa? Kuliner semua, memanjakan perut dan kelamin. Mau kemana? Mau meludah kemana? Ke Firenze, ke Itali. Meludah saja ke Itali. Mau kemana? Pipisnya kemana? Ke Ethiopia misalnya. Kemudian ini dipotret dalam tafsir Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani. Ini penafsir mufassir kontemporer ya, termasuk muasir. Apa itu? Beliau meninggal 1250 Hijriah, belum lama ini. Takatsur makna harfiahnya kan memperbanyak, tetapi patron kata ini menyiratkan dua pihak. Artinya apa? Tidak mungkin memperbanyak itu satu orang. Pasti berlomba-lomba. Loh, tetangga sebelah punya kulkas 2, saya beli 4. 1 untuk kandang ayam misalnya itu. Karena merasa tersaing gitu loh. Maka banyak di antara kita menghabiskan uang yang bukan uang kita demi menyenangkan orang yang kita benci. Caranya kredit, utang. Ya terserah kemana saja itu. Dan seterusnya ya. Jadi patron kata ini menunjukkan dua pihak, atau dua orang, atau dua pihak, atau lebih. Takatsur itu. Oleh karenanya mengantarkan pada persaingan yang tidak sehat. Ya, coba jabatan dunia ini apa sih? Paling tinggi 2 periode. Itu pun kalau tidak buru-buru ketangkap KPK. Presiden 1 diperebutkan. Maka terbelah kita golongan A, golongan B, ya kan? Kan percuma energi kita habiskan. Jadi kan kampret tidak secebong itu, cebong kan tidak sekampret anu, ya kan? Kan seharusnya itu. Kalau senang jangan terlalu senang, kalau benci jangan terlalu benci. Jadi kita diajarkan wajar-wajar saja, sederhana saja. Nah, itu para buzzer yang membuat Anda jangan percaya buzzer-buzzer itu. Kemudian inilah yang menuntut kita sampai kepada gaya hidup socialite tadi itu ya. Baik, kita bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir. Hatta ini maknanya sekurang-kurangnya 3. Kalau kita maknai sehingga sampai mati, kita tetap bermegah-megahan dengan gaya hidup sosialita tadi itu. Atau sehingga kamu masuk ke kuburan. Atau bermakna sampai-sampai. Sampai-sampai di kuburan pun bermegah-megahan. Kuburan saya terbuat dari emas loh ya. Terus begitu itu. Ini kuburan bapak saya. Ditulis di kuburan misalnya John Ponijo. Meninggal, akun Instagram follower 3 juta. Itu ditulis semua itu. Di batu nisannya itu. Supaya orang-orang tahu itu ya. Jadi kemana John Ponijo? Mati dia. Manfus. Manfus itu bahasa Arab. Kata orang Jakarta, mampus lo yang begitu itu. Kan saya pernah tinggal di sana. Kemudian bisa bermakna sehingga, sampai-sampai, atau bahkan kuburan pun bermegah-megahan. Dia di kuburan, di make up dulu masuk kuburan, masuk dengan emas, TV, remote-nya juga dibawa, sempaknya terbuat dari emas. Semuanya itu, dari berlian, dari mutiara yang terambil di pedalaman Karibia, itu keren sekali. Sampai kuburan pun bermegah-megahan. Kan ada kan sekarang berlomba-lomba menghias kuburan, mempercantik kuburan. Ngapain? Tapi patut kita ketahui zurtum, ziarah ini kan kunjungan singkat. Ada 3 pendekatan di sini. Boleh jadi kunjungan singkat ke kuburan, ziarah, kita tetap berbangga-bangga, berlebih-lebihan sampai kita menengok ke kuburan nanti. Lalu ingat mati. Saya buka saja faslun fi dzikril maqabir.
Ini kita membuka tafsir, kita membuka kitab ini Ulumul Quran. Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Ibnu Adil tadi wafat 5 tahun 880. Qala Al-Qurtubi, pendapat Imam Qurtubi, lam ya'ti fit tanzil, di Quran belum ada satupun kata fil Quran ya zikrul maqabir illa fi hadhihi surah. Menyebut maqabir kecuali di surat ini. Maknanya surat At-Takatsur ya. Wa alam anna ziyaratal kubur, ketahuilah bahwasanya ziarah kubur itu min a'zamil adawiyah, min a'zamil adawiyah. Obat paling mujarab, paling ampuh. Lil qalbil qasi, bagi hati yang keras, yang kaku, li'annaha tazkiratul maut wal akhirah, karena ziarah kubur mengingatkan kita mati dan akhirat. Kok dilarang oleh Wahabi? Itu goblok banget itu. Tidak terpelajar, tidak terpelajar itu, ya kan? Tuna ilmu, tuna pustaka. Saya ralat kata goblok tadi itu ya. Walaupun sebenarnya memang itu yang saya maksudkan. Baik, wadzalika yahmilu ala qasril amal, yang demikian itu akan mengantarkan yahmil ala qasril amal, akan mereduksi, mengurangi angan-angan kosong. Kita kan berhayal kesandung timun atau semangka yang isinya emas. Nganggur, diam-diam begini, chatting, Instagram apa, kemudian dilamar oleh siapalah misalnya ya, oleh orang terkaya. Dari planet Pluto, dilamar itu misalnya itu. Ternyata begitu dilihat, bukan manusia, robot misalnya. Apa ya, dilamar oleh mainan-mainan. Kalian tahu maksudnya mainan itu. Baik. Watarkul rughbah, meninggalkan kesenangan-kesenangan fiha, qala Nabi, ini sabda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian loh ya ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahlah. Fa innaha tuzhidu fid dunya, itu membuat hidup kita asketik, dan wa tazkurul akhirah, dan mengingat akhirat. Nah, itu dia. Jadi hatta zurtumul maqabir, ini maknanya adalah sampai-sampai kita mati, sampai-sampai kita masuk ke kuburan, tetap berbangga-bangga. Tolong dibatu nisan saya kan kalau Bung Karno penyambung lidah rakyat, itu enggak. Jadi misalnya siapa tadi namanya? Siapa namanya? John Ponijo tadi ya. Margoyat, nah itu. Di makamnya ditulis follower Instagram sekian, kemudian karena setiap hari apa ya? Takasurnya itu dalam bentuk pansos, panjat sosial, tahu ya? Hanya bikin apa status-status yang menghebohkan ya, yang sebenarnya itu percuma saja. Jadi kuda berkepala manusia, kuda di atasnya kepala manusia ditempel dia. Hanya seperti itulah itu. Baik. Oleh karena itu pada setiap hak ada kewajiban. Ini rumus ya, ini prinsip, pada setiap hak ada kewajiban. Ada tanggung jawab. Kita bebas memilih, tapi kita tidak pernah terbebas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihan kita. Maka kita dipersilahkan oleh Tuhan itu. Makanya kalau ziarah kubur kan singkat kan? Baik, kita balik lagi ziarah. Kunjungan singkat. Maknanya apa? Di kuburan itu kita sebentar. Kalau orang baik, kata malaikat itu, num naumatal arus. Ayo kamu tidur seperti pengantin baru. Tahu kan pengantin baru kan? Malam terasa singkat. Baru buka kaos kaki, sudah subuh itu. Mas kok lama, ini baru kaos kaki, sudah subuh itu. Ternyata kaos kakinya terbuat dari besi ya, dia gembok dulu, dia buka-buka lama dan sebagainya. Itu pengantin baru itu. Bahkan matahari dimarahi itu. Apa ini kok sudah siang matahari ini kan? Belum sesuai jam itu ya kan? Dan seterusnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, itu ada di Al-Mutaffifin ayat 6 ya. Dan mengenai nikmat-nikmat akhirat itu, ayo kamu berlomba-lomba. Berarti kan berlomba-lomba boleh yang positif ya. Makanya alam kubur, alam barzah itu sangat singkat. Karena nanti yang abadi, yang lama di neraka. Saya ziarah kubur ke makam para wali, hampir selalu tidak berdiri, hampir selalu tidak duduk. Berdiri saja karena lebih singkat itu. Juga sebagai hormat. Kalau Anda ziarah kubur, jangan berdiri persis di kepala loh ya. Bayangkan Anda terbaring, ada orang berdiri di kepala Anda, itu tidak sopan. Ini adab ya, tata krama kita. Berdiri saja, duduk saja kalau mau di depan, itu di depan perutnya atau di depan kakinya. Jangan duduk persis di depan kepalanya. Sudah begitu kentut pula ya. Ya. Waduh, kacau itu kan. Ya kentut, ya batuk, lalu kacau mana kentut mana batuk nanti. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Hati-hati, jangan begitu. Ancaman berarti itu. Atau bermakna tidak demikian.
Tidak demikian. Saufa ta'lamun. Nanti kalian tahu kok. Kita buka Adwaul Bayan, Imam As-Shinqiti ya, wafat 1394 Hijriah. Kalla. Ini maknanya adalah teguran. Zajrun anit talahi tadi itu teguran. Wat takasur al-mazkur, dan takasur yang kita sudah sebutkan. Summa kalla tikrarun litakid. Mengulang kata kalla, summa kalla saufa ta'lamun itu untuk taukid, memperkuat. Tetapi dikatakan juga la tikrar. Itu bukan pengulangan. Apa sebab? Ziyadatul mabna li ziyadatil ma'ani. Menambah teks itu ada nanti makna-makna tersembunyi juga banyak di sana itu. La lima ruya an Ali karramallahu wajhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Ini semoga Allah memuliakan eksistensinya. Innal ula fil kubur. Kalla saufa ta'lamun, kamu akan lihat loh nanti ya siksa Allah itu. Ini ayat ini juga berhubungan dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Silahkan saudara kita tidak percaya siksa kubur, nikmat kubur, tapi ayatnya ada. Itu di dunia, maaf di mana, di kubur ya. Wasani fi yaumil qiyamah, yang kedua di hari kiamat. Wa hadza wa huwa maqul, dan ini sangat rasional. Innamal qabru, hadis Nabi, saya baca saja. Innamal qabru raudhatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Ada dress yang lain, jinan dan niron. Hadis Nabi ini. Seharusnya tidak begitu. Kamu tidak bertakasur. Karena nanti di kubur itu kamu lihat, dan di akhirat juga lihat. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, sekarang kita sampai kepada ilmul yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla, maknanya kalla tadi sudah ya. Apa sih ilmul yakin itu apa? Kan di atas ada ilmul yakin, di sini ada ainul yakin. Di ayat yang lain ada hakul yakin nanti ya. Seharusnya tidak demikian. Berhati-hatilah kamu, kalau ancaman hati-hati, awas lo ya. Warning itu, aktum itu. Seharusnya tidak begitu, seharusnya tidak demikian. Seandainya kamu tahu ilmu, seandainya kamu mengetahui pengetahuan, kamu pun memiliki pengetahuan yang pasti mengenai azab kubur dan di hari kiamat atau di akhirat nanti ya. Jika kamu dengan ilmu yakin tahu, kamu tidak akan takasur, tidak akan bermegah-megahan, gaya hidup mewah, glamor, di klub-klub malam, pamer mobil misalnya, pamer istri dan segala rupa. Jadi pamer foto ya, selfie ya, swafoto itu banyak sekali ya, di belakangnya banyak kecil-kecil banyak gitu ya. Ternyata ternak tuyul misalnya, anak-anaknya itu dipamerkan, dibangga-banggakan di sosmed itu. Kan kemarin kan rame-rame keturunan raja kerajaan apa itu ya. Banyak orang yang halu. Itu bukan halusinasi, dialah halusinogen itu sendiri. Dialah virusnya. Bukan halusinasi, dia via virusnya dia sendiri itu. Mereka lah yang posting-posting itu. Dia menghayal itu ya, ada seperti itulah. Maka berhenti ya, tulul amal itu tidak baik. Kita sudahi menghayal itu. Saya berharap Pak ada perempuan nabrak saya, perempuan itu bapaknya sudah hampir mati, warisannya banyak. Itu ada di mana? Opera sabun, sinetron, drakor itu ada. Di kehidupan nyata tidak ada itu. Tidak ada. Maka berhentilah sinetron ya, sinema elektronik itu berhenti saja itu. Tidak ada gunanya. Tapi kan TV begini, dagangan itu. Anda mau ikut berdagang, ya kan? Kalau mau dagangan tijaratan lan tabur, dagang ke Allah itu. Caranya bagaimana? Kita bicarakan dengan ngaji berikutnya. Titik poin saja nanti dicatat di situ ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ayat berikutnya la tarawunna, baik nanti akan kita bahas ya ilmul yakin ya. Ilmul yakin, hakul yakin dan ainul yakin kita bahas itu. La tarawunnal jahim. Kamu pasti lihat neraka nanti itu. Coba kita begini. Sebenarnya kita ini mudah lihat neraka dan kita sudah melihat neraka. Tidak usah di akhirat, di dunia ini sudah dengan ainul basirah. Siapa orang yang pernah berkunjung ke neraka, melihat surga neraka? Siapa? Dalam keadaan hidup di dunia ini siapa? Ya, tentu saja Nabi Muhammad ya kan, melalui Mi'raj itu. Wajib tidak kita iman ke Nabi Muhammad itu? Kalau begitu kita sudah beriman dengan apa yang telah dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya surga, ya neraka, ya semuanya. Dia sudah melihat Allah langsung itu. Sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kanjeng Nabi sudah melihat Allah langsung itu. Maka kita mengimaninya dengan demikian kita sudah melihat Allah langsung.
Iman ke Nabi, kita memandang dengan penglihatan dengan kedua mata Nabi. Itu maknanya itu. Ngapain repot-repot? Bagaimana? Ini epistemologi, ini apa? Silakan bertengkar, berdebat soal ilmu, tapi Anda tidak akan pernah sampai itu. Kan bagaimana itu? Fakana qaba qausaini aw adna, ya kan? Maka dzal fudwan fakana qaba qausaini aw adna. Auha ila rabbi ma auha. Yang gitu itu loh di surat An-Najm itu. Wa iminkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Maryam 71. Wa iminkum, dan tidak seorang pun dari kalian illa wariduha, kecuali pasti melintas di neraka. Wa kana 'ala rabbika, yang demikian itu bagi Tuhanmu hatman maqdiya. Itu kejadian peristiwa yang sudah ditetapkan. Kita lewat sirot kan, percaya sirot nanti kan, di bawahnya neraka itu. Bukan kasur empuk, bukan taman apa, Samber Merun, Sumber Maron itu loh, pemandian, bukan itu di bawahnya neraka itu. Maka setiap kita pasti melintasi neraka. Itu nanti ya, melihat di dunia dengan ainul basirah, dengan ainul yakin. Tapi di akhirat nanti kita akan melintas itu, akan menyaksikan langsung ya. Nah, warid, makna warid ini dua sekurang-kurangnya. Bagi kufar, warid ini dar. Ya memang kampungnya di sana, pulang kampung itu. Nah, bagi muttaqin, kita semua ini, kok enggak ada yang amin ya? Kita hanya mamarrun, melintas saja, traveler, melintas. Hanya lewat saja sejenak itu. Apa? Spasialis. Hanya lewat saja di sirot itu. Baik, ini maknanya apa? Kita buka faslun fi maknal ayah. Ini kita al-lubab fi ulumil kitab Ibnu Adil ya. La tarawunnal jahim bi absorikum, kamu akan lihat dengan absor nanti ya. Summa la tarawunnaha ainal yakin, maknanya musyahadah. Lau ta'lamuna ilmal yakin ay indal mu'aniyah, ketika melihat langsung ya, bi ainir ra's, dengan mata kepala ya, fataroha yaqinan. Kemudian la tarawunnal jahim sekarang fid dunya dengan apa? Bi aini qulubikum, dengan mata hati. Kita kasih contoh saja ilmu yakin ini sedikit ya. Ilmu yakin itu apa? Kita tahu dengan pasti. Kalau ditanya begini, tahu nggak ada kota misalnya Sao Paulo di Brazil itu, Sungai Amazon, Anaconda, tahu kan? Pernah dengar kan? Itu nama pendeknya Ana, nama panjangnya Anaconda itu. Tahu kan anaconda ya? Di Sungai Amazon banyak anaconda. Kenapa banyak anaconda? Karena itu jangan ke sana. Ngapain ke sana kan? Lebih baik ke anak-anak sebelah, anak yang fatayat ya. Musliman enggak bapak tapi yang masih muda. Jangan mantan fatayat, itu sudah emak-emak itu. Tapi bagaimanapun setiap muslimat tadinya fatayat ya. Itu keren sekali itu. Tahu kan di Amazon ada anaconda, tahu? Pernah ke sana? Belum. Itu maka kita hanya ilmu yakin. Kalau ke sana dan melihat itu ilmu yakin. Tapi kalau sudah ke sana mengalami digigit anaconda, betul ya, Anda menangkap, misalnya ngopi bersama anaconda berlama-lama, itu sudah hakul yakin itu. Itu perbedaan saja. Misalnya ada orang bertanya begini ke saya, tahu Jakarta nggak? Itu saya hakul yakin karena saya 8 tahun tinggal di sana. Ada orang bertanya, tahu Universitas Queensland di Australia? Saya bukan tahu, mengalami memang di sana itu. Ada orang bertanya misalnya ada di selatan Kabupaten Malang ini ada kampung Bantur Berseri misalnya. Bantur Bergizi, tahu nggak? Tahu, saya mengalami, memang itu rumah saya itu. Bukan hanya tahu ilmu yakin, ainul yakin, mengalami. Bahkan merem saja saya tahu baunya itu. Ini kalau saya lewat di jalan-jalan harus merem. Ini saya merem lewat sini karena di sini pernah ada hati yang terluka. Lalu di sana nampak wajah-wajah yang terluka dari masa lalu. Itu saya tahu betul itu. Saya tidak tahu hati yang terluka hati siapa aja di antara kalian. Sumalataruna anilakin sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Ayat terakhir sebelum ada tanya jawab. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Ini summa kan huruf atof ini ya kan, lamnya lam taukid, latus alunna dari kata sa'ala fi'il mudhari' tsulasi mujarrad. Mana falai? Nah, itu dia. Mukhatab muzakkar jama' fi mahalli raf'in itu ya. Nunnya nun taukid, yauma idzin dzaraf zaman, anin naim jar majrur itu. Falah biasanya begitu. Latus alunna yauma idzin anin naim, allazi alhaakum. Wal khitab mahsusun bi kulli man alhahu dunyahu an dinihi. Ini khusus spesifik bagi siapapun yang melalaikan dunianya, menjual dunia, menjual akhirat demi dunianya. Menjual yang eternal, yang abadi, demi yang temporal, yang sementara, yang palsu, menipu.
Memang dunia menyilaukan. Tapi ini akan membuat kita lengah, menggelepar. Kalah nanti, terjerembab kita. Jadi hitopnya siapapun saja yang alhaqum. Kamu nanti diminta loh ya. Ada orang bertanya ke Nabi, saya tidak kaya, saya miskin Nabi itu. Saya tidak punya apa-apa. Apa masih dihisap? Apa masih ada pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Nabi bertanya, pernah minum air dingin, air sejuk? Pernah. Pernah merasakan udara segar? Itu akan diminta pertanggungjawaban itu. Pak, saya kalau ada angin-angin yang dingin gini, Pak, saya langsung ini ke kamar mandi. Kacau kan? Dan melakukan genosida, geleng-geleng. Itu ditanyakan nanti digunakan untuk apa? Kedipan mata, detak jantung, denyut nadi. Itu semuanya. Jadi, rambut saya sampai rontok, Pak. Cuma enjes begitu ya. Ngapain itu? Nah, itu semua akan diminta. Anin naim, diminta semua ya. Bima yusghiluhu, dengan terhadap apa yang telah melengahkan dia. Spesifik ya, bikul liman alhahu dunyahu. Orang yang terpedaya oleh gaya hidup. Kan ada kan gaya hidup itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah kita hidup sederhana saja, apa adanya saja. Jadi punya rumah 10, satu rumah 100 kamar. Apa gunanya? Anda punggung Anda cuma 1. Punya motor 15. Ya kan, tangan Anda cuma 2. Untuk apa itu punya sebanyak itu? Kan lebih baik digunakan beasiswa orang miskin, menolong janda-janda, yatim piatu, mereka yang tidak punya, ya kan? Mending untuk kalian ini kaum du'afa, kaum mustad'afin, yang terpenjara oleh keterlanjuran sistem dan sebagainya ya. Nah, itu kita buka dalam tafsir Imam Al-Baidawi, tafsirnya Imam Baidawi, wafat 685. Dalam Anwarut Tanzil. Nah, ada satu lagi catatan penutup ini, man qara'a, hadis Nabi ya, man qara'a alhaqum, barang siapa yang membaca alhaqum takatsur sampai selesai ya, jangan alhaqum tok ini, lam yuhasibuhullahu ta'ala bin na'imil ladzi an'ama bihi alaihi fi darid dunya. Allah tidak akan menghisab terhadap nikmat-nikmat yang diperoleh di dunia. Kenapa? Orang kalau baca alhaqum ingat mati. Hidup ini sementara. Dipergantikan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup ini dipertukarkan, dipergantikan. Ada orang menikah dengan janda atau duda, dia berjasa menggantikan temannya. Istri saja gantian, apalagi jabatan kan, apalagi rumah kita ditempati anak kita. Mending nggak saya nggak punya rumah kan. Siapa yang mau tempati? Itu rumah orang. Oh, itu rumahku, rumah hotel katanya itu, kata anak saya. Bukan, itu rumah orang. Biarin saja nanti mereka berebut itu ya. Jadi kalau membaca itu tidak akan dihisab nanti. Wa u'ti minal ajri ka'annama qara'a alfa ayat. Dan Allah akan menganugerahkan pahala seolah-olah membaca 1000 ayat. Al-Haq mutakatsir 8 ayat itu ya. Kenapa? Karena kita ingat mati. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Terkait dengan ziarah kubur, saya mau tanya dari Habibah ini. Adab yang tepat saat ziarah bagaimana dan adab berdoa serta doa khususnya bagaimana? Banyak di buku-buku. Biasanya Nabi Muhammad dulu ya, lalu para nabi, para rasul, kalau orang tua kita. Adab tadi sudah kita singgung ya, tata krama ziarah kubur itu. Jangan dikira orang yang mati itu mati loh ya, secara jasad ya. Kalau doa, kalau kita ziarah kubur, kita mengucapkan salam bagaimana? Assalamualaikum, ya kan? Berarti dia hidup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalam, bagaimana? Ya ahlal kubur, antum lana salafun. Kalian sudah mendahului kami. Kemudian wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita pasti, insyaallah itu pasti maknanya. Kami akan nyusul semua. Tidak berisik, tidak ada suara gaduh. Jangan masak-masak dan jualan. Alhamdulillah ya, aku di kuburan foto selfie dulu itu loh. Selfie ya. Dan, tapi di bawahnya nanti deskripsinya jualan. Hubungi Instagram misalnya. Dan nomor-nomor ya. Ya kita sopan karena yang kita kunjungi orang hidup. Jangan melangkahi, berdoa. Kita tidak bermohon kepada yang mati itu loh ya. Hanya berwasilah, hanya bertawasul ke makamnya para wali. Bagaimana tips agar tidak mudah terpengaruh pada kehidupan orang lain yang hidupnya terbilang glamor? Supaya tidak terpengaruh. Anda menjalani hidup Anda sendiri atau kehidupan orang lain? Jalani hidup Anda sendiri. Jadi tadi kita singgung begini, ada quote ya. Banyak orang menghabiskan
membelanjakan uang tapi bukan miliknya sendiri demi membuat terkesan orang-orang yang kita benci, demi membeli sesuatu yang mereka tidak inginkan. Hanya melihat tetangga misalnya ya, beli dispenser, tahu ya, pemanas air itu loh. Beli dispenser satu, dia tidak terima, beli satu truk gitu. Kemudian ada orang menyinggung, loh kamu kan orang kaya, paling kaya di desa ini, kok tidak punya becak? Semua becak di Kepanjen diborong semuanya. Kan tidak ada gunanya itu. Katanya pinter, gitu. Katanya terpelajar, katanya mahasiswa itu. Misalnya, kok tidak punya buku, maka semua buku dia beli dan disumbangkan ke perpustakaan terdekat, ke rumah baca dan lain-lain. Itu baru keren itu. Jadi kita tidak menjalani hidup orang lain, kita menjalani hidup kita sendiri. Tidak usah terpengaruh. Fokus saja pada kehidupan Anda. Kebutuhan kita apa sih? Makan itu sehari berapa piring? Ada yang 10 piring tentu saja kan ya. Oke, makan sehari katakanlah 2 kali. Pak, saya 2 kali makan itu, Pak. Hanya makan malam saja dan makan dini hari misalnya. Kalau pagi sarapan, kalau siang itu numpang sama teman, itu sama saja itu. Makan sepiring misalnya ya. Coba Anda makan 5 piring. 7 piring sekaligus. Anda ke rumah sakit itu, sakit perut itu. Maka Nabi mencontohkan makan yang baik, dikunyah berapa kali ya kan. Makan dengan 3 jari itu. Jadi kalau yang dimakan memungkinkan, kacang-kacang, kurma itu ya. Tapi kalau mie, bakso ya jangan pakai sendok. Ada yang tidak terima pakai sekrop, itu lebih besar itu. Kebutuhan kita tidur itu apa? Jadi sebenarnya di sini penting dibedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Makan misalnya, pakaian. Anda pakai kopiah rangkap 5, jangan kopiah ya. Kacamata rangkap 7 misalnya. Auto gila itu, auto rumah sakit jiwa itu. Baju rangkap 16, sepatu rangkap 3 misalnya, 2 di kuping misalnya. Saya kan pemilik pabrik sepatu, masa cuma pakai sepatu 2 katanya itu. Dia pakai 16 rangkap, kanan semua misalnya itu. Nah, ada kanan kirinya. Ini juga hal-hal yang kita sadari saja kebutuhan kita ini loh sederhana. Makan, minum, istirahat, tempat tidur itu. Itu sangat sederhana. Saya pernah ditanya oleh seorang teman itu, lebih tepatnya istri ya. Ditanya begini, kok ngontrak rumah terus katanya. Setahun sekian juta, ini kalau 2 tahun dapat motor katanya itu. Lalu saya bilang, kamu mau tidur di motor apa di rumah? Lebih baik tidur di rumah meskipun rumah orang ya kan. Toh ngontrak juga bayar ya kan. Kita beli hanya dalam waktu sementara. Untuk naik pesawat tidak harus punya jet pribadi ya kan. Anda mau punya mobil sendiri atau lebih simpel, bayar 15.000 nyampe Surabaya. Itu bayar kondektur, bayar supirnya juga. Tidur kan? Kita beli supirnya juga 15.000. Coba berpikir dengan cara-cara seperti itu. Hidup sederhana saja. Jadi keistimewaan hidup ada pada kesederhanaannya, bukan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, gaya hidup yang tidak pantas itu pasti kacau nanti. Misalnya gaya hidup junk food, makanan cepat saji. Gaya hidupnya tidak sehat, malas olahraga, apa kompensasinya? Rumah sakit, kadang langsung kuburan. Itu kan harga yang harus dibeli kan itu. Jadi mulai gaya hidup sehat, sederhana, dekat dengan alam. Kita sering menginjak tanah, itu kan sering jalan, bersepeda, olahraga, pola hidup sehat, banyak mengkonsumsi buah misalnya. Tapi kita enggak, jadi makan itu harus yang apalah misalnya. Saya kepingin makan bantal crispy misalnya itu. Misalnya ada jenis nanti makanan baru, tahu yang segede bantal lah itu atau apa itu. Itu dia. Wah, masih banyak ini. Baik. Kita jawab singkat-singkat saja ya. Ilmu yakin. Tadi sudah dijawab. Anda tahu dengan pengetahuan Anda. Tapi kalau ainul yakin melihat dengan mata kepala, hakul yakin mengalami sendiri. Maka di Quran itu yakin itu disebut pasti. Saya sebut saja dalam Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Faslun fi muradi bil yakin. Yakin itu apa sih? Adhaful ilm ilal yakin kaqoulihi ta'ala Allah wa haqqul yakin, surat Waqiah ayat yang ke-95. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, al yakin huna al maut, yakin itu mati. Kenapa? Idza jaa zala syakkul yakin. Zala syakku. Kalau sudah datang kematian, keraguan kita akan mati itu hilang. Anda boleh ateis ya, tidak percaya Tuhan atau apa, tapi mati itu pasti. Maka ayatnya jelas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai yakin, maknanya mati.
Ai lau ta'lamuna ilmal ba'ats, kalau Anda tahu ilmu kebangkitan dan kematian, fa'abar anil maut bil yakin, Anda akan yakin dengan kematian itu. Ya, nah itu dia. Kemudian dari Mas Jota, korelasinya dengan kalimat tauhid. Apa korelasi kok kalimat tauhid ini? Dengan ilmu yakin. Kalimat tauhid ini kan kita mengenal Allah ya. Kita pakai tauhid saja. La maujuda illallah, tidak ada yang eksis. Berarti semua selain Allah ini patut kita abaikan. Yang berpotensi melalaikan loh ya, bukan ndak makan, ndak minum, bukan. Jadi sekedarnya secukupnya. Sekedarnya secukupnya. Tapi yang berpotensi melalaikan, anak, followers, akun sosmed, media sosial itu berpura-pura kepadamu. Kamu ndak usah jujur kepadanya dan ndak usah ikut-ikut itu. Kecuali memang penting, misalnya jualan, bagi sebagian lo ya penting itu. Ngaji macam kita ini, wah ini penting ini. Ayo streaminglah kesalehan-kesalehanmu ya. Nah kalimat tauhid itu adalah dalam perspektif ahli fikih, la ma'budah, tidak ada yang wajib disembah. Jangan nyembah jabatan, popularitas, ya Allah saja. La ma'budah illallah. Pandangan para filosof, la ma'kulah, tidak ada yang lebih rasional kecuali Allah. Para sufi, mutasawwifin, la mahbuba illallah, la ilaha illallah itu loh. Tidak ada yang pantas dicintai selain Allah itu. Jadi, senang dunia boleh enggak? Boleh, sekedarnya saja. Buku-buku rujukan yang jenengan sampaikan di awal semuanya dalam bahasa Arab, gundul, tanpa harokat. Atau Indonesia, kalau ada yang bahasa Indonesia bisa didapatkan di mana? Nah, nanti bisa bertanya, akan ada orang yang membalas Anda ini nanti ini. Akan ada ya, Mas Panembahan Ilir-Ilir, akan ada teman kita yang membalas chatting Anda. Tapi kebetulan yang saya baca bahasa Arab semua. Bahkan yang saya tulis pun ini berbahasa Arab. Masa kiai nggak ngerti bahasa Arab? Masa gitu. Gimana kan ya? Sorry ya, kita bukan Wahabi loh ya. Kita standar keilmuan kita sangat ketat. Kita nggak sembarang ngaji-ngaji langsung. Tidak. Ini tolong dibedakan. Ini ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ngajinya NU ini, ngajinya para santri ini beda dengan ngajinya Ustadz Abal-Abal, Ustadz Karbitan yang tidak jelas itu sanatnya, genealogi ilmunya. Jadi bukan sombong, bukan ya, bukan. Ini memang kita standarnya ketat ngaji ini. Tidak setiap orang ditunjuk jadi kamu auto ulama. Tidak. Dan saya tidak mengajukan diri ngaji di sini. Saya dipilih, saya diminta ngaji. Dan ngaji ini sudah gaya hidup saya. Saya lahir di pesantren kok, ya kan? Nah, oleh karena itu hati-hati memilih guru, hati-hati memilih guru. Wajib enggak? Wajib itu. Kalau salah pilih guru berbahaya, itu Anda sesat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oh ya, ada satu lagi sedikit. Janin yang berumur 3-4 bulan kemudian keguguran, apa dengan bayi yang meninggal setelah lahir? Tidak sama. Kalau mau kirim doa bagus-bagus saja. Kemudian kalau ngirim doa yang sudah meninggal didahulukan khususon untuk suami dulu atau ortu dulu? Saya kira orang tua ya, orang tua dulu itu lebih baik. Para nabi, para rasul, lalu orang tua. Bagaimanapun tanpa orang tua kita tidak ada lahir di dunia. Tapi boleh-boleh saja mulai yang mana, yang penting dilaksanakan. Allahumma waffiqna ila sabilil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.